Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Muslimah dimanapun berada, semoga kita semua selalu mendapat limpahan rahmat dan juga lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Bincang Muslimah, kali ini kita akan berbicara tentang perempuan. Perempuan memang sungguh sangat luar biasa. Di mana-mana dan kapan saja ia selalu menjadi objek perbincangan. Kita melihat di luar sana begitu banyak perempuan yang memiliki peran yang sangat luar biasa untuk kemajuan suatu peradaban. Di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, dia juga mampu untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan juga mendidik anak-anaknya menjadi generasi harapan masa depan. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat layak jika kita menyebut perempuan sebagai makhluk yang multitasking. Lalu, bagaimana Islam memandang perempuan dengan multitasking seperti ini? Why not? Kenapa tidak? Baik sahabat Bincang Muslimah, kita perlu melihat dan juga menelisik beberapa teks keagamaan yang membincang tentang kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Misalnya saja, kita mendapati salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah zat, yaitu Allah, yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji di antara kalian mana yang paling baik amal perbuatannya. Dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ketika kita melihat ayat ini, kita bisa melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki makhluknya untuk senantiasa melakukan tindakan atau perbuatan yang bisa membawa kepada perubahan menuju suatu kebaikan. Tidak memandang baik laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan kepada kita untuk melakukan berbagai tindakan yang merupakan suatu amal perbuatan. Misalnya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa di antara kalian yang melakukan suatu amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, maka kami akan memberikan kehidupan yang layak atau yang baik untuknya. Dan kami juga akan memberikan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Mengutip salah satu apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab, beliau menukil dari pendapat salah seorang mufassir yaitu Abu Hayyan. Ketika menafsiri ayat ini, ia menyebutkan bahwa Islam tidak menerima mereka yang hanya berangan-angan dan juga bertumpu harapan. Islam juga tidak menghendaki adanya sifat kemalasan, namun Islam menghendaki adanya sikap yang progresif dan juga kerja keras. Di sisi lain kita juga mendapati Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wahai Allah, aku ingin berlindung kepadamu dari segala macam kegundahan dan juga kesedihan. Dan aku juga berlindung kepadamu dari segala kelemahan serta kemalasan. Ketika kita melihat ayat Al-Quran ini dan juga sabda Nabi, kita melihat betapa Islam ingin menghendaki supaya penganutnya selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik yang bisa mewujudkan suatu kemajuan untuk agama. Bahkan kita juga bisa mengambil hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan wahyu pertama kepada baginda Nabi berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Perintah pertama yang diperintahkan Allah kepada utusannya yaitu membaca. Ini seolah menghendaki kita semua sebagai makhluk Allah untuk senantiasa membaca dengan penuh pemahaman dan juga penuh penghayatan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu apa yang akan kita dapatkan? Maka tujuan Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini akan terwujud, yaitu demi kemakmuran bumi. Karena tidak akan terwujud kemakmuran jika mereka penghuninya tidak memiliki pemikiran dan pemahaman yang utuh terhadap ajaran agamanya. Selain itu, kita juga bisa melihat
Bagaimana peran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika itu saat Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Dalam salah satu kitabnya misalnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan, yaitu dalam karya beliau Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bahwa Sayyidah Khadijah begitu semangatnya menyiapkan kebutuhan-kebutuhan baginda Nabi untuk melakukan khalwat di Gua Hira. Ketika baginda Nabi tidak kunjung pulang dan Sayyidah Khadijah merasa bahwa kebutuhan Nabi ini sudah habis, Sayyidah Khadijah berangkat dari rumah beliau menuju Gua Hira yang medannya begitu terjal demi mengantarkan makanan untuk suami tercintanya. Ini menandakan bahwa perempuan itu tidak hanya memiliki peran yang bersifat domestik saja, tapi juga perempuan mampu untuk berperan di luar rumahnya. Bagaimana Sayyidah Khadijah mendukung dakwah Nabi kala itu, atau ketika kita melihat bagaimana Sayyidah Aisyah begitu semangatnya untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat bincang muslimah yang dirahmati oleh Allah, ketika ada orang yang mungkin menyampaikan, ya wajar saja, itu kan ilmu. Setiap dari kita juga wajib untuk mencari ilmu, karena Nabi juga menyabdakan untuk kita, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak kalian berada di dalam buayan sampai kalian nanti di liang lahat. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan yang memiliki peran dalam kesenian misalnya, atau peran dalam bidang olahraga? Baik sahabat bincang muslimah, ketika kita ditanya demikian, lalu apa jawaban kita? Sepertinya kita perlu menukil pendapat Profesor Quraisy Shihab yang menuliskan bahwa ajaran Islam itu sangat universal pertama. Yang kedua, ajaran Islam ini sungguh sangat sejalan dengan fitrah atau kemanusiaan manusia. Bahwa manusia mencintai seni, iya. Bahwa manusia butuh untuk sehat, iya. Oleh karena itu, selama olahraga, selama kesenian yang dilakukan oleh seorang perempuan ini masih sejalan dengan aturan atau norma-norma syariat, saya kira kenapa tidak? Selama ia masih menutup auratnya, selama ia tidak menampilkan hal-hal yang tidak layak untuk ditampilkan, kenapa tidak? Oleh karena itu, menjadi perempuan dengan menjalankan banyak peran bukanlah suatu hal yang menjadi masalah. Malah sebaliknya, ia bisa menjadi nilai lebih atau nilai plus bagi perempuan tersebut. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan syair yang sangat luar biasa dari salah seorang penyair dari Mesir, yaitu Hafidh Ibrahim. Ia menyebutkan bahwa al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Al-ummu raudun in ta'ahadahu al-haya birriyi awraqa ayyumal iraq. Al-ummu ustadatul asatidah al-ula syaghalat ma'athiruhum madal afaq. Yang artinya adalah bahwa seorang perempuan adalah madrasah. Jika kau mendidiknya dengan baik, maka itu artinya kau telah menyiapkan generasi yang kokoh untuk bangsa. Dan seorang perempuan adalah sebuah taman. Jika kau merawatnya dengan baik, maka taman itu akan menumbuhkan berbagai pohon dengan dedaunan yang lebat nan hijau. Dan perempuan adalah guru dari semua guru, yang mana jejak langkah kakinya terpatri sepanjang sejarah dunia. Suatu syair atau puisi yang sangat menggugah bagi kita semua untuk menjadi perempuan yang mampu menebar banyak manfaat, menjadi perempuan yang terus berusaha untuk menjadi pendidik terbaik untuk generasi masa depan demi terwujudnya peradaban yang maju dan juga agama yang maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.